Oke, sekarang satu lagi, values if false. Ya, kita kosongin. Kalau tidak sesuai maka kita kosongin. Oke, kalau sudah kayak gini tinggal enter saja. Muncul seperti ini, tinggal yes. Oke, kosong ya, karena ini benar, ini tidak benar. Go, 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 yo. Halo, assalamualaikum. Beberapa waktu yang lalu saya bikin video gimana caranya menghitung nilai rata-rata atau jumlah rata-rata dengan kriteria ya. Nah sekarang case-nya hampir sama, yaitu menghitung nilai rata-rata berdasarkan kriteria tapi lebih dari satu. Nah contohnya seperti ini. Ini adalah ada ID, ada grup, ada jumlah. Nah sekarang kriterianya adalah berdasarkan grup ya. Grupnya itu harus A dan B. Dan jumlahnya semuanya A ataupun B itu harus lebih besar dari 10. Oke, jadi dua ya. Nah, jika di sininya adalah A atau B, maka dia adalah true. Oke, di sini adalah jumlah. Kalau misalkan di sininya lebih besar dari 10, maka nilainya adalah true juga. Nah, kalau misalkan ini benar, ini true, maka nilainya true. Tapi kalau misalkan salah satunya benar, ini salah, maka nilainya adalah false. Karena true kali false adalah false. Seperti itu ya, itu logikanya. Oke, kita coba sebelum kita hitung nilai rata-ratanya, kita coba di sini cari dulu ketentuannya yang sesuai dengan grup A dan B ini ya. Oke, untuk menghitung ini seperti biasa kita menggunakan fungsi count if saja. Seperti ini. Kemudian ini adalah ranknya kita ambil yang ini, kita kunci aja dengan F4. Kemudian titik koma lagi kita ambil kriterianya yaitu yang ada di sini ya. Oke. Kita kunci yang C19-nya seperti ini. Oke. Kalau sudah kayak gini tinggal enter. Oke, ini adalah benar. Apakah di sini A? Ini A sama ya. Kalau di sini D berarti nilainya nanti 0, false. Kita tarik aja seperti ini formulanya. Set. Oke, kita sudah dapetin ya. Ini tidak sesuai makanya nilainya false atau 0. Ini sesuai makanya nilainya adalah true atau 1. Ini sesuai 1 atau true. Ini juga sesuai ya. Ini nilainya true atau 1. Ini yang sesuai dengan grup A atau B ya. Nah, kalau sudah didapatkan kayak gini, sekarang kita lanjut ke kriteria kedua. Di sini harus lebih besar dari 10. Oke. Jadi untuk menghitung lebih besar dari 10 itu yaitu kita akan menambahkan kriteria yang kedua. Oke. Nah, untuk kriteria yang kedua, apakah di sini adalah true benar, di sini ya benar. Nah, sekarang kita kalikan saja ya karena kita hanya dua pilihan, true dan false. Oke. Perkalian di sini kita akan menghitung data yang ada di sini karena nilainya adalah true dan false ya. Nah, kita kalikan saja gitu seperti ini. Oke, kriteria ini D3 sampai D19 itu kita kunci ya dengan F4. Ini lebih besar dari 10. Jadi valuesnya jumlahnya harus lebih besar dari 10. Oke. Kalau sudah kita enter. Nah, nilainya adalah 0. Ini benar AE sesuai ya, tapi yang kriteria keduanya tidak sesuai karena kurang dari 10. Ini adalah 2 ya. Nah, ininya harusnya kan lebih besar dari 10. Maka nilainya adalah 0. Oke. Jadi di sini sebenarnya hanya mencari true dan false saja, mencari 1 dan 0 saja. Oke, kalau sudah kayak gini tinggal tarik saja. Ya, seperti ini. Coba kita cek. Ini sesuai grupnya B karena sesuai kriteria. Tapi kriteria yang kedua kurang dari 10. Nilainya adalah 4. Maka nilainya adalah atau hasilnya adalah false, 0. Oke, jadi sudah dapat ya. Kita hanya mendapatkan 1, 2, 3, dan 4 yang nilainya ada true. Kalau ini benar sesuai kriteria, maka nilainya 1. Tapi kalau ini benar, ini salah, maka nilainya 0. Apalagi ini salah, nilainya adalah 0, false. Ya, seperti itu. Oke, kalau sudah dapat kayak gini, sekarang kita tampilkan data-data ininya. Kalau misalkan 1, kita tampilkan angka 19-nya. Kalau 0, kita kosongin. Ya, kalau misalkan ini 1, ini pindah ke sini. Kalau ini 1, 13 pindah ke sini. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita tambahkan dengan fungsi if saja seperti ini. Ini logical testnya, kemudian kriterianya titik koma, maka di sini kita tampilkan data yang ini. Oke, seperti ini. Lalu kalau sudah ini kita kunci saja dengan M4. Nah ini sebenarnya tidak dikunci juga tidak masalah karena tidak mengacu pada rank yang ada di sini ya. Nah semuanya mengikuti alur atau baris-barisnya saja.
Tapi untuk lebih memahami ya seperti ini ya, supaya nanti ini tidak mengikuti ke bawah gitu ya. Oke, kalau sudah kayak gini tinggal oke, sekarang satu lagi, values if false. Ya kita kosongin. Kalau tidak sesuai maka kita kosongin. Oke. Kalau sudah kayak gini tinggal enter saja, muncul seperti ini tinggal yes. Oke, kosong ya. Karena ini benar, ini tidak benar. Ini true, ini false, maka nilainya kosong ya. Coba kita tarik seret. Oke. Ini 19 karena ini true, ini true. Ini sesuai kriteria A ya, ini masuk ya. 19 lebih besar dari 10 masuk, maka tampilkan angka 19-nya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kalau sudah dapat kayak gini, kita bisa menghitung rata-ratanya. Nah, kita ulangi lagi formulanya di sini. Nah, sekarang sudah paham ya. Maka di sini kita buat formulanya. Oke. Jadi formulanya tadi adalah count if seperti ini. Count if ranknya data yang ini, kemudian kita kunci, kemudian titik koma kriterianya adalah data yang ini C ya, sampai sini. Kemudian C19-nya kita kunci, lalu kita enter. Oke, nilainya 1. Nah, sekarang kita kita tambahkan dengan fungsi count if kriteria yang kedua, yaitu lebih besar dari 10. Nah, di sini masih dengan count if. Nah, maka di sini kita tambahkan kali saja ya seperti ini untuk mencari true dan false ya, kita kalikan. Oke, yang kedua adalah data yang ada di sini. Oke, data yang ada di sini kita kunci itu lebih besar dari 10. Oke, seperti ini kita enter. Hasilnya 0 ya. Oke, kalau misalkan 0 dari sini karena dia akan membaca baris yang pertama saja 0. Tapi kalau sininya nilainya 11 ya, karena lebih besar dari 10, maka dia pasti 1 ya, atau menampilkan angka 11-nya gitu ya. Oke, setelah kayak gini, maka di sini kita tambahkan fungsi if. If seperti ini local test, kemudian di sini value if true-nya adalah data yang ini ya. Oke, data yang ini berarti ngambil D3 sampai D19. Oke. Lalu yang lainnya kita kosongin. Kita enter, muncul kayak gini, yes. Dan terakhir, ya ini kosong ya, karena di sini kosong kan. Tapi kalau misalkan di sini posisinya atau di sini kita ganti menjadi 11, maka di sini pasti muncul 11. Oke, setelah ini kita tambahkan dengan fungsi average. Oke, seperti ini. Lalu tekan Ctrl Shift kemudian enter secara bersamaan dan yes. Hasilnya 17. Oke, kita cek yang ini ya. Ini harus 17. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu sum ini sampai sini. Kita enter 68. Nah, sekarang kita bagi jumlah ini 1, 2, 3 dan 4. Berarti kita bagi dengan angka 4. Ya, nilainya sama 17. Jadi formula ini benar ya. Ini adalah CSE atau formula array ya. Selain ini juga bisa menggunakan sum product dan ya yang lain-lainnya. Sebenarnya banyak formula yang bisa kita gunakan untuk membuat atau menyelesaikan case-case yang diselesaikan dalam kesamaan ya, ada kesamaan gitu ya. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Moga aja video ini bermanfaat. Terima kasih udah nonton video ini dan assalamualaikum.